mempersiapkan alat secara ergonomis. Yang pertama ada bak instrumen, kemudian bengkok, pakaian, selimut, timbangan bayi, dan manekin. Lalu ada lampu sorot, 3 buah gelas yang berisi air DTT, air sabun, dan air bersih. Lalu di dalam bak instrumen ada termometer, stopwatch, medline, dan 1 pasang handscoon. Lalu ada kom yang berisi kapas DTT, stetoskop, dan kom berisi air klorin 0,5%. Kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Pertama basahi tangan terlebih dahulu dan menggunakan sabun. Lalu gunakan langkah-langkah mencuci sabun yang benar. Lalu bilas dan keringkan. Selanjutnya, masuk ke penilaian awal, yaitu mengkaji keadaan umum bayi. Sebelumnya, kita harus menjaga suhu tubuh bayi dan lingkungan dalam keadaan yang hangat. Gunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi, lalu AC dan kipas angin disarankan tidak dihidupkan. Lalu meletakkan bayi pada tempat yang rata, lalu menggunakan alas agar bayi merasa nyaman dan tetap hangat. Setelah itu kita mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Kita melihat apakah bayi cukup bulan, kemudian apakah bibir dan kulit bayi berwarna merah muda, biru atau pucat. Kemudian kita melihat apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksi. Kemudian kita melihat bayi bernafas dengan bebas atau ada kesulitan. Kemudian pengukuran antropometri. Yang pertama yaitu penimbangan berat badan bayi. Sebelumnya kita meletakkan selimut atau kain pelindung dan atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Lalu kita meletakkan bayi dan melihat hasil timbangan. Lalu kita mencatat hasil timbangan bayi yang telah dikurangi dengan berat alas yang digunakan. Normal berat badan bayi yaitu 2.500 hingga 4.000 gram. Kemudian melakukan pengukuran panjang badan bayi dengan menggunakan midline atau pita pengukur. Kita mengukur dari kepala hingga tumit bayi dan memastikan bahwa lutut dan kaki bayi lurus. Setelah itu kita melihat hasil pengukuran dan mencatatnya. Normal panjang badan bayi yaitu 49 hingga 50 cm. Setelah itu mengukur lingkar kepala bayi. Cara mengukur kepala bayi pada diameter terbesar yaitu frontali hingga occipitalis. Setelah itu, lihat hasil pengukuran dan catat. Normal lingkar kepala bayi yaitu 33 hingga 35 cm. Kemudian mengukur lingkar dada bayi. Pengukuran dilakukan dari daerah dada ke punggung, lalu kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu bayi. Setelah itu, lihat hasil pengukuran dan catat. Normal lingkar dada bayi 30 hingga 38 cm. Selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital bayi. Yang pertama yaitu pengukuran suhu. Dilakukan dengan termometer. Sebelum kita meletakkan termometer, terlebih dahulu kita sterilkan dengan menggunakan kapas DTT. Setelah itu letakkan termometer ke aksila bayi, lalu tunggu 5-10 menit. Setelah itu angkat termometer dan lihat hasilnya. Kemudian kita sterilkan kembali termometer dengan mencelupkan termometer ke air DTT, air sabun, dan air bersih. Setelah itu catat pengukuran suhu bayi. Suhu normal bayi yaitu 36,5 derajat hingga 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya mendengarkan denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi. Hitung frekuensi selama 1 menit penuh. Setelah itu catat hasil denyut jantung bayi. Denyut jantung normal bayi yaitu 120 hingga 160 kali per menit. Setelah itu memantau pernafasan bayi. Menggunakan stetoskop, kita menghitung pernafasan bayi selama 1 menit.
memantau adanya apnu dan mendengarkan suara nafas, memperhatikan tarikan dada bayi saat bernafas, lalu catat hasil pernafasan bayi. Pernafasan normal 40 hingga 60 kali per menit. Kemudian pemeriksaan head to toe yang dimulai dari kepala, raba sepanjang garis sutura dan fontanel, apakah ukuran dan tampilannya normal. Biasanya pada kelahiran spontan, letak kepala sering terlihat tulang kepala tumpang tindih yang disebut molding atau molase. Fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematur atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Selanjutnya periksa mata, sebelah kanan dan kiri, lihat pupil, konjungtiva atau retina, lihat apakah ada kelainan yang terdapat pada mata bayi. Selanjutnya telinga bayi. Periksa dan pastikan jumlah telinga bayi, bentuk dan posisinya apakah sudah cukup bulat atau normal. Selanjutnya hidung dan mulut bayi. Kaji bentuk dan lebar hidung pada bayi. Selanjutnya bibir bayi. Bibir bayi harus kemerahan dan lidahnya harus rata dan simetris. Bibir bayi dipastikan tidak adanya sumbing dan langit-langit harus tertutup. Kemudian leher bayi. Lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembekakan pada leher bayi. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya juga harus baik. Periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis. Kemudian dada. Raba dada bayi, apakah ada pembekakan atau kelainan lain? Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernafasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Kemudian periksa bahu, lengan, dan tangan bayi. Kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Periksa jumlah jari, perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Telapak tangan harus dapat terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom seperti trisomi 21. Periksa adanya paranesia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan pendarahan. Lalu kaji refleks moro. Refleks moro, bayi akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Lalu refleks palmar grasparing, menggenggam timbul bila kita menggoreskan jari kita melalui bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi. Jari-jari bayi akan melingkar ke dalam seolah memegang sesuatu benda dengan kuat. Kemudian raba abdomen untuk memeriksa adanya massa abnormal pada abdomen. Amati tali pusat dan observasi pergerakan abdomen. Kemudian pemeriksaan genitalia. Lihat dan raba apakah ada kelainan dan pembekakan pada genitalia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian pemeriksaan tungkai dan kaki bayi. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki, periksa panjang kedua kaki dan meluruskan keduanya dan bandingkan. Juga hitung jumlah jari-jari kaki. Kemudian menelungkupkan bayi untuk memeriksa spinal dan punggung bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas atau pembengkakan pada bayi. Dan periksa anus dan rektum bayi. Periksa apakah ada kelainan pada atresia ani. Kaji posisinya. Kemudian memeriksa kulit bayi. Perhatikan kondisi kulit bayi, warna